bulan sebelum lockdown pertama. Wow. Jadi waktu itu saya masih muda sih. Oh, sekarang juga masih. Sekarang juga masih. Perut masih rata, agak Oh lumayan. gitu. Oke. 4 tahunan yang lalu ya. Iya. Nah, tapi kan seperti yang diketahui sama orang-orang banyak juga gitu ya, Mas Bobby ini sudah banyak juga gitu ya membuat menyutradarai gitu untuk film-film horor gitu. Kira-kira yang membuat beda dalam mengeksekusi film Kuasa Gelap yang kita udah tahu ini benar-benar beda dan fresh gitu ya sebagai horor eksorsisme pertama di Indonesia, gimana waktu itu Mas? Tantangannya, challenge-nya gitu, sempat nyerah juga kah? Apakah digangguin kah? Kayak penulisnya atau gimana tuh Mas Bobby, mungkin boleh diceritakan? Oke, jadi pertama kali saya ada meeting dan diajak ngobrol sama Pak Tony dengan cerita yang menurut saya memang udah beda banget sudut pandangnya gereja Katolik. Sangat challenge sih buat saya karena kayaknya bukan cuma baru buat horor Indonesia tapi buat saya juga mungkin nah, itu. Kayak even beberapa film horor saya sebelumnya itu nggak ada yang ngambil dari sudut pandang gereja Katolik kan. Jadi itu juga buat saya jadi kayak belajar dari nol lagi nih. Ini sudut pandangnya berbeda gitu. Untungnya atau tidak untungnya karena 4 tahun di delay. Jadi waktu risetnya juga jadi panjang. Oh, sarjana Kuasa Gelap kamu udah saya ya? S1. S1 udah risetnya tuh ya. Lumayan ya. Mas, bener. emang. Semester 1, 6, 10, 8 ya. Udah bisa. Pas. Jadi saya ngobrol sama banyak romo, saya disuruh Pak Rob ikut seminar-seminar eksorsis. Wow. Itu dari zaman saya muda itu sampai sekarang. 4 tahun lalu itu ya. Itu benar. Akhirnya ya sudah. Tugas akhirnya bikin film Kuasa Gelap gitu ya. Saya beneran ngelihat proses eksorsisme dan nggak cuma di satu tempat. Cukup mengerikan juga itu buat saya. Ikut juga nggak atau cuma Mas Bobby sama Mas Roy juga? Atau kalau teman-teman cash memang ada sesinya di Jakarta, tapi kalau saya jauh sebelumnya. Ya. Terus. Akhirnya karena panjang jadi challenge yang menarik yang akhirnya saya belajar banyak karena saya juga bukan Katolik kan sebenarnya gitu. Jadi akhirnya belajar banyak. Nyerah sih enggak sih. Enggak. Itu pertanyaannya nyerah apa enggak? Enggak. Jadi Bobby ini kan masih single. Oh wow, tiba-tiba jadi romo nggak tuh dia? Jadi dia bilang kalau masih single terus 5 tahun jadi romo dia. Wah. Karena modalnya udah banyak, dia udah 4 tahun belajar tentang eksorsis. Seminari membuka pintu lebar-lebar buat kamu ya. Udah S1 kan? Mas, di enter sama Yesus loh nanti. Kita sih nggak apa-apa ya kalau mau ya. Itu kan pilihan ya. Oke, mau dilanjut nggak nih ngomongin proses kreatif daripada kesono jadinya ngobrolnya ya kan? Itu aja sih, apa lagi? Jadi dari waktu yang cukup panjang itu melihat langsung si eksorsismenya itu juga. Kemudian karena ini sesuatu yang baru, yang fresh. Kemudian bagaimana akhirnya bisa membuat atmosfer yang sedemikian rupa sampai akhirnya jadi nih Kuasa Gelap. Bagaimana karakter developmentnya juga barengan sama para cast gitu Mas? Ya, jadi salah satu yang membuat menarik karena ini walaupun eksorsis kan lokasinya di Indonesia, kita kan nggak bisa menafikan itu bahwa budaya Indonesia tetap harus terlihat di film ini kan. Itu nggak bisa kita pura-pura Indonesia semua isinya orang Katolik doang gitu. Iya betul, betul dong. Dari penokohan karakter apapun gitu, kita hidup di negara Indonesia, negara realistis gitu. Jadi waktu itu saya memang referensinya banyak nonton film eksorsis, banyak dikasih sama Pak Robert Downey sama Pandu dan segalanya. Setiap kali ada film eksorsisme pokoknya saya harus nonton. Nonton. Tapi pada proses penciptaannya memang kita berdiskusi bahwa ingat ya ini di Indonesia, jadi semua yang kita tampilkan di sini harus real bahwa ini terlihat di Indonesia. Sampai pada saat reading berdiskusi dengan para teman-teman cast semuanya kita setuju bahwa salah satu yang membuat cerita ini menarik dan unik adalah bagaimana menggambarkan cerita tentang eksorsisme tapi di negara Asia, di Indonesia yang mayoritas bukan Katolik. Betul sekali. Dan ini terlihat tadi ngeri ya? Ngeri maksudnya? Ngeri, serem ya semuanya. Jadi benar-benar kelihatan real banget karena emang beneran kejadian sebenarnya ya. Terima kasih Mas Bobby, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku pengen ngajak ngobrol sama para Romo gitu. Mau Romo Thomas dulu atau Romo Rendra nih? Guys. Thomas. Kita barengan biasanya Thomas. Oh bareng gitu. Romo Thomas aja itu. Romo Thomas dulu ya, Romo Thomas nih. Jerome nih, ini menjadi seorang Romo. Ya. Gimana rasanya jadi Romo di film itu?
Seru, ya pertama-tama aku mau bilang halo dulu ke teman-teman media. Halo. Terima kasih ya udah meluangkan waktu nonton film kami. Tadi aku tanya. Jadi Romo. Oh, jadi Romo ya? Itu Kayak ada rasa-rasa damai gitu nggak Jer? Seru, jadi Romo tuh seru. efeknya gitu, suka lupa-lupaan. Oh, kebanyakan kuasa gelap ya? Banyakan main sama dia. Oh, gitu. Nggak, jadi Romo itu suatu pengalaman yang baru buat aku sebagai aktor karena dan menurut aku juga ini suatu kesempatan yang jarang ya. Ya. Bisa memerankan Romo, nggak banyak film-film yang ada Romonya. Mhm. Jadi it's a blessing for me karena aku tumbuh besar juga sering melihat Romo, Oke. mempunyai background Katolik juga, Oke. dan itu juga menjadi fondasi buat aku. Mhm. Jadi aku nggak harus mulai dari nol. Oke, setidaknya udah tau lah ya gitu. Saya udah tahu dan Mhm. tapi tentu harus belajar banyak juga untuk benar-benar bisa mendalami karena Romo bukan sembarang Romo. Romo Thomas itu Romo muda Mhm. yang mempunyai masa lalu yang berbeda Yes. dan mempunyai journey yang berbeda. Jadi sebuah pengalaman yang sangat seru buat aku dan memorable. Oke. Kira-kira dari karakter Romo Thomas ini sendiri apa ya yang bisa diambil gitu, nilainya gitu dari karakter ini untuk orang-orang yang menyaksikan? Kalau untuk dari karakter Romo Thomas sendiri banyak yang bisa diambil, tapi menurut aku yang paling penting adalah kadang mungkin kita tidak harus langsung give up. Oke. Jadi kadang kita perlu kesempatan kedua untuk realize, sadar siapa sih kita sebenarnya, Oke. apa sih yang kita mau di dalam hidup ini. Nice. Tapi ada kesulitan gak sih ketika, karena ini kan sesuatu yang bisa dibilang karakter yang sakral gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada kesulitan mungkin dalam ngafalin ada doa-doa Pasti, apa pasti. gitu? Setiap karakter pasti ada kesulitannya sendiri. Kalau untuk Romo Thomas khususnya, perilaku seorang Romo itu kan pasti berbeda ya. Apalagi Romo Thomas ini yang tadi aku udah sebut juga banyak background yang berbeda. Jadi selain itu juga dia pasti paham dengan hal-hal yang mungkin orang biasa tidak paham, seperti contohnya bahasa-bahasa Latin. Yes. Itu juga sebuah kesulitan buat aku belajar. Tapi belajar bareng-bareng Mas Lukman jadi fun, cepet. Oh gitu. Oke. Karena sama-sama Romo ya Sama-sama nanti Romo. karakternya gitu. Dia banyak belajarin aku, Oh, gitu. ngajarin aku hal-hal. Tapi kalian ada kayak Romo yang mendampingi juga gitu nggak sih? Ada, The ada. real one gitu? Ada ya? ada. Ada ya? Terus oke, kalau yang praktik eksorsisme itu kalian berdua juga ikut menyaksikan? Iya, kita ikut menyaksikan, jadi kita dikasih kesempatan jadi selain workshop yang kita diberi seperti kayak kelas gitu, exorcism itu seperti apa sih, Iya. kenapa, datanya, banyak banget. Satu hari kita ditawarkan oleh Romo ini, mau nggak kalian menyaksikan langsung sebuah exorcism? Ih, gua sih Tentu enggak. kita mau dong. Oh, mau, gue sih enggak. Tapi ya kan buat ini ya karakter Iya, development dong. supaya lebih otentik lagi gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk melihat tentu dengan konsep dari pasiennya juga dan dari semua pihak yang ada di situ. Jadi kita sempat belajar supaya akurat di filmnya. Oke. Nah kalau dari Mas Lukman sendiri kurang lebih sebenarnya sama, tapi aku pengen tahu ada tambahan-tambahan apa gitu ya untuk dari Mas Lukman sendiri. Kan kita udah tahu ya filmnya sudah banyak, sudah ya banyak sekali pengalaman-pengalamannya, mungkin kayak 400 filmnya. banyak banget ya kan. Mungkin ngomong gitu Kenapa ke di diskon 500 aja? lebih ada nambahin sendiri gitu nggak? Kayaknya lebih oke kalau begini gitu untuk karakter developmentnya dari sudut pandang dirimu sendiri gitu. Oke, pertama aku mau bilang terima kasih buat teman-teman semua udah nyempetin hadir di sini. Yes. Thank you banget. Kedua, tadi baru ngobrol-ngobrol di depan bahwa dalam pengalaman dan sejarah perfilman premier film di Indonesia, kalau hujan filmnya pasti laku. Amin. It's a fun fact. Amin. It's a fact. Amin. Kita bisa nanti coba lihat deh, mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin beberapa film Indonesia premier di saat hujan. Karena hujan itu berkah dari Tuhan. Amin. Romo Rendra ya. Oke. Tentunya dalam berperan sebagai Romo Rendra ini, ya kita kan dapat fondasinya tuh di script. Ya. Tentu juga ngobrol dengan sutradara, karena sutradara bagaimanapun juga yang punya visi misi di awal, Yes. apa yang pengen dituju. Tapi sebagai seorang aktor tentunya kita punya kewajiban juga untuk mengulik latar belakang. Sebenarnya kalau kita lihat karakter Romo Rendra, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sama Romo Thomas,
walaupun mungkin tidak tergambarkan secara jelas, Ya. sebenarnya dia juga punya masa lalu yang lumayan cukup kelam Oke. dalam kehidupannya. Cuman memang dia di level yang udah lebih dulu dari Romo Thomas, Romo Thomas, Betul. dan dia sudah mengalami banyak hal sampai akhirnya dia sangat-sangat komit terhadap faith-nya dia dan melayani sebagai pastor exorcism. Ya seperti itu sih. Jadi tambahannya ngobrol banyak sama sutradara, kira-kira apa yang kita bisa tarik ke belakang tentang Romo Rendra ya? Lebih Supaya connect. Jadi sehingga pada saat dia punya relationship dengan Romo Thomas, seperti kayak hal yang mengingatkan dia kembali apa yang terjadi sebelumnya. sebelumnya. Nah, Gitu. itu untuk supaya karakter ini punya connection, Connection, yang oke. cuma sekedar tiba-tiba Ada terus aja ya gitu. connectionnya mungkin sama-sama Romo, pastor oh, gitu, oh. sama-sama Romo, cuman dari generasi yang berbeda. Gitu. Yes. Itu sih sebenarnya yang aku coba untuk Kulik gitu ya. kulik dan untuk explore dan cukup menarik dan memang bahasa Latin itu luar biasa, Sulit ya? sekali. Itu dia. Sulit sekali. Makanya kamu nggak jadi Romo, mau jadi aktor kan? Jadi aktor. betul. Oke, terima Itulah kasih. kan enaknya jadi aktor ya. Nah, Jadi kiai, jadi Romo. bisa beda-beda Jadi ngerasain presiden, ya. jadi presiden gitu. Betul. Itu enaknya. Baik. Gak enaknya? Nggak enaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Ya udah baik. Aku mau ke Astrid Tiar. Terima kasih Mas Lukman Sardi ya. Mbak Astrid, welcome back. Setelah sekian tahun ya, ini muncul lagi akhirnya di layar lebar gitu. Pengen tahu chemistry-nya gimana nih yang di-develop gitu bersama dengan Lea gitu, karena kalian kan ibu dan anak seperti itu. Apakah mudah karena ya emang udah biasa juga dulu gitu, atau ada kesulitan gitu untuk yang sekarang untuk film Oke. Kuasa Gelap? Terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelumnya mau nyapa dulu teman-teman yang di sini. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih loh untuk waktunya sempetin ke sini gitu ya tengah hujan badai. Terima kasih. Semoga tadi menghibur ya. Semoga keluar dari sini ada hikmah yang bisa diambil Benar, dari betul. film Amin, tersebut. amin. Oke, aku di sini bersama dengan Lea sebisa mungkin untuk aku berusaha mendekatinya. Oh, Ya. Karena kan kita memang sebenarnya aku terpaksa jadi ibu. Karena kan aku gennya sama ya, Gen Z gitu ya. baik, boleh. Genset lo. Gen Genset. Bukan, bukan. Oke, selalu begini memang di lokasi syuting Oh, baik. sehari-hari ya. Jadi memang aku berusaha sekali mendekati Lea. Memang walaupun awalnya emang agak sulit ya. Karena selera musik kita berbeda. Oh gitu. Aku MNGAD, dia. Lain. Jadi berusaha untuk menyamakan, cuman tapi kita akhirnya bisa klop ya Lea. Setelah pokoknya aku selalu ngikutin dia. Dia mau duduk di sebelah mana, aku mau ikut anak aku gitu. Aku berusaha untuk mencari tahu, ngobrol apa yang dia suka gitu. Walaupun aku tahu sekali dalam hatinya ini apa sih mak-mak ini. Mau tahu aja gitu kan Oke, gitu. oke. Ternyata kuasa gelapnya emaknya. Kodamnya. Iya gitu. Jadi sebisa mungkin selama workshop gitu aku selalu bersama dia ngobrol apapun. Jadi di luar film pun kita ngebahas yang lain gitu. Oke. Jadi berlaku juga di luar set seperti selain ke seorang ibu juga gitu ya? bisa Lebih ke dibilang. bestie sih. Oh, bestie, sebenarnya. lebih ke bestie, Iya, bestie karena ya. memang menciptakan sebuah keluarga yang nggak terlalu kaku gitu. Oke. Jadi nggak mau ada otoriter di antara kita. Jadi kita bestie banget ya nak ya. Iya. Nak, ya. Iya, iyanya ada keterpaksaan, baik, boleh. Nah kalau tambahan lagi mungkin dari Mbak Astrid gitu, apa yang harus diantisipasi nih sama penonton ketika menyaksikan film horor eksorsisme pertama di Indonesia yang adalah Kuasa Gelap ini? Oke, yang pertama harus kalau nonton nggak boleh sendiri ya. Baik. Harus berdua minimal. Jadi kalau nanti satu kesurupan gimana di dua. Jangan coy, amit dong, amit. Iya, jangan. Ada eksorsis satu lagi. Oke. Terus yang kedua ya buat temen yang lebih banyak lagi. Oke, teman-teman. Jadi bukan cuma 2, tapi biar main Pokoknya rame. jangan pernah nonton sendiri. Baik. Kalau bisa jangan nonton di rumah sendiri, jangan cuma mau dengar sendiri biar tahu kenapa sih film Kuasa Gelap ini beda dari yang lain dan sebagus itu gitu. Ya nggak mungkin nonton di rumah kan, ini buat bioskop. Nonton trailernya, saya tambahin, mungkin baru nonton trailernya di rumah. Trailernya. Nonton trailernya. Trailer. Even nonton trailernya aja jangan sendiri gitu kan maksudnya kan? sendiri, iya. Oke, baik. Terima kasih Besti. Oke. Dan sekarang kita ke Lea, oke. Ini juga debutnya Lea ya? Iya, selamat Lea. Dan debut terus langsung melakukan adegan-adegan yang bisa dibilang sadis. Iya, betul. Ya. Itu kamu gimana tuh pas baca skripnya, pas workshopnya, kamu kayak mau mundur juga atau aku maju terus gitu?
Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Untuk itu sendiri, karena ini pertama aku kan, aku casting itu udah lama banget. 2018 juga? Kamu Serius? masih SD kan, Nak? Waduh. Aku casting itu umur 15, sekarang aku umur